Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatah Ghazali dengan nomor induk mahasiswa 20081066061 dari jurusan Teknik Biologi. Saya akan membuat video tentang ujian PLP dengan materi yang disajikan adalah enzim dan metabolisme di kelas 12 SMA IT Akmala Sabila. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, anak-anak berikut kita membaca dulu agar ilmu yang didapatkan hari ini mendapatkan berkah dalam materi Allah. Doa dipimpin oleh apa nomor absen enggak? Absen nomor 10. Tahu enggak? Tahu udah. Nomor apa nomor absennya? Nomor 10 tuh dia sama ini. Kenapa? Muhammad Reno Saputra sambil tangan ya. Hadir. Oke. Aditya Cahaya Namis. Hadir. Suharmawan, David Tamana. Farshad Akbar, Karsa Wijaya. Terus Fatah Aldefa Ghazali. Fajri Aditya Enandi Osa. Hadir. Hari ini. Ini berdiri dong, berdiri. Ya, semangat. Mau challenge atau ngerjain soal? Challenge bukan ngerjain soal aja. Dari Deva dulu. Deva ya? Deva ngerjain soal. Jelaskan pengertian katabolisme. Ini berkaitan dengan materi yang kemarin. Oh, Dev, di sini kan tahu. Sambil ditulis. Pecah. Apa no? Reno mau challenge atau soal? Soalnya gimana kan? Ya soalnya mau dulu challenge atau soal. Soalnya kan materi yang kemarin sama. Challenge aja no. Challenge aja laki-laki. Oh mati. Ya, ini apa dulu? Ini kalau ini, Ustaz kasih tahu. Kalau challenge, ininya challenge-nya buat temen di sini tertawa. Udah dimaju dari tangan. Iya bilang tertawa. Soal aja ya. Kalau soal buat Reno, sebutkan tahapan katabolisme karbohidrat. Oh, tahapannya tuh. Di pasar nggak? Ya. Di pasar nonton. Oh, yuk pakai langsung nilainya. Oh, challenge soal. Soal aja. Soal aja. Dulu. Soal yang di saku ada di tirai. Soal di saku di tirai. Ya, di tirai. Soalnya apa ya? Kan saya belum belajar nih dari awal dan belajar sudah berganti. Ya kan ini materi yang kemarin. Kita mengulas aja materi yang kemarin. Kita mengulas
Kalau misalnya nih jawab benar atau salah apa? Berapa itu ya? Penting beda. Soalnya gimanakah tentang proses glikolisis pada metabolisme karbohidrat? Dicantum kan? Saya dulu, Pak. Tahapan. Sebutkan tahapan metabolisme karbohidrat. Ayo. Dia apa yang tadi jawabnya kan? Apa jawabannya? Biasa jawaban. Masa tadi kalau dikasih tahu jangan Proses glikolisis. Ya. Ya proses panjang hati. di hari ini nanti sampai kali ya. Karbohidrat enak kan dicoba bisa masak. Saya apa coba tahu aja. Oh, yang penting jangan gitu. Saya mau soal kata saya. Walaupun saya harus sendiri karena kita itu jadi hidup tidak pernah bagian lain. Woi, ini usus besar. Nih, glikolisis jadi lem besar. Soal beda. Apa ini glikolisis jadi besar? Soal kolisis. Soal untuk sistemnya siapa dulu? Kelebihan berat badan. Apakah hal itu ada kaitannya nih dengan metabolisme kita? Ayo, kenapa tuh Mbak kira-kira orang kok bisa obesitas sih? Kenapa? Padahal kan kita buang kenapa kok buang air sembarangan? Kenapa kok bisa orang itu mengalami obesitas? Apa ada kaitannya dengan proses metabolisme kah atau respirasi sel? Kenapa kira-kira ada yang mau jawab? Ada yang boleh? Gak apa? Fenomenanya di sekitar kita kan banyak. Yang badan. Nah, bilang saja. Kenapa coba kira-kira? Ada yang mau menjawab? Terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat dan lemak. Terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat dan lemak. Kualitas. Ya. Kenapa gitu? Proses ketika memakan nih. Dan dapat karbohidrat. Iya. Jadi langsung minumnya nggak jadi nggak menjadi barisan kecil sehingga langsung nggak berubah gitu ya. Karena kita ngomongnya tidak benar ya. Sehingga nutrisi yang diserap itu tidak dapat maksimal diserap. Oke. Ada yang mau nyoba lagi? Kalau muslimah nih nggak ada yang bisa mendengar pendapat opini, nggak apa-apa. Opini itu pendapat kalian apa sih? Karena mungkin konsumsi makanan yang sangat lemaknya atau proteinnya itu terlalu banyak, jadi si tubuhnya ini nggak bisa memproses makanan dan lain. Jika terlalu banyak makanan lemak dan protein terlalu banyak sehingga tubuh kita tidak mencerna dengan baik. Oke, siap. Thank you buat yang sudah menjawab. Bapak bisa tanya tuh? Oh saya. Dirham dong, udah bisa dibaca kemarin. Oke. Jadi indikasinya tadi kenapa kok orang ada yang obesitas dan apakah itu berkaitan dengan obesitas? Ya, berkaitan. Tadi jawabannya betul semua ya. Betul semua. Cuman kurang. Contohnya begini. Di tubuh kita itu berbeda-beda kebutuhan nutrisi ataupun kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan tubuh kita. Jadi setiap masing-masing orang nih beda-beda kebutuhan nutrisinya tergantung dengan aktivitas yang dijalankannya. Semakin kita makan atau mengonsumsi makanan misalnya karbohidrat, ya terutama karbohidrat yang menghasilkan gula, itu ketika tubuh kita sudah cukup mengonsumsinya, namun dia mengonsumsi terus-terusan, dia akan menjadi cadangan di dalam tubuh kita. Jadi cadangan nutrisi di dalam tubuh kita. Misalkan kita mengonsumsi nasi nih terus-terusan, tapi kata tubuh kita tuh, katanya nggak cukup. Nah, karena kita tidak melakukan aktivitas banyak yang memerlukan energi, sehingga si nutrisi tersebut disimpan dalam tubuh kita sebagai cadangan, bisa disebutkan sebagai cadangan makanan lah. Jadi biasanya kalau orang yang obesitas ataupun kelebihan berat badan itu jarang melakukan aktivitas. Karena apa? Karena
energi kan tadi kalau metabolisme apa pengertiannya? Ayo metabolisme. Proses berbagai menjadi energi. Misalkan makan nutrisi menjadi energi. Cuman karena energinya dari nutrisi yang didapatkan tidak digunakan, tidak banyak gerak, suka bahan, suka scroll sosmed, suka apa lagi. Ya pokoknya tidak banyak tempat aktivitas, nah energi tersebut tuh akan tersimpan dalam tubuh kita dalam bentuk cadangan makanan itu biasanya cadangan lemak ya, bisa sumber lemak seperti itu. Jadi ada kaitannya antara dapat soalnya orang yang lebih berat badan dengan yang dengan metabolisme. Nah, namun ada kejadian Ustaz, fenomena lain. Kok kita udah makan banyak tapi kok tubuh kita tuh nggak gemuk-gemuk gitu. Kan ada orang seperti itu. Iya. Kira-kira kenapa? Cacingan. Iya, bisa jadi. Ada lagi ya kan? Cacing. Apa? Yang jelas loh. Ada nggak kaitannya dengan metabolisme? Ayo, ya. Setengah. Oh, biasanya kan cewek kan suka makan banyak, tapi ibunya kan tetap Padahal dia sih besar, olahraga terus jadi olahraga terus. jadi Dia digunakan gitu ya. Jadi ada dua faktor mungkin yang dua. Yang pertama gen. Jadi gen itu seseorang itu mempengaruhi bagaimana tubuh dia melakukan reaksi-reaksi dengan tubuh. Yang kedua adalah biasanya orang yang sering mengkonsumsi banyak makanan tapi energinya tubuhnya tidak gemuk itu karena di dalam ususnya itu bakteri yang membusukkannya sedikit sehingga nutrisi yang harus diserap untuk membentuk tubuh itu berkurang seperti itu. Jadi ada dua faktor. Yang pertama kan gen, kedua bakteri yang ada di usus sedikit. Tiga bisa jadi tadi yang sudah Reno betul. Jadi karena orang tersebut banyak melakukan olahraga, jadi harus seimbang ya antara pemasukan makanan di dalam tubuh dengan olahraga gitu. Ya, di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup. Nah, ternyata mengatur pola makan juga dijelaskan nih di dalam Al-Quran, tepatnya itu di surat ya Ustaz Al-A'raf ayat 31. Artinya tidak ada yang bawa ya. Jadi setahu saya itu ayat itu tuh mengandung makna bahwa kita sebagai seorang muslim, anak cucu Adam itu ketika makan tidak boleh berlebihan. Karena kenapa? Karena harus ada keseimbangan antara nutrisi yang kita serap dengan energi yang kita keluarkan. Islam itu mengatur semua perilaku kita. Kayak kemarin yang masalah enzim yang kita harus makan berapa kali? Maunya makan berapa kali? Maunya dua. Nah, itu salah satunya kan Islam itu ternyata mengatur nih semua tingkah laku kita di dunia agar bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat dan juga di dunia. Jadi bukan agama Islam itu tidak mengatur hanya di akhirat saja, tapi di dunia juga seperti itu. Jadi makan apa intinya? Jadi kita harus makan apa ya? Kita harus makan sebelum lapar, harus berhenti sebelum kenyang. Itu tuh hadis atau apa? Pepatah. Kayak seperti itu. Jadi kita Islam itu mengatur dari ribuan tahun yang lalu dalam perjumpaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang kita masuk ke materi ini. Itu sudah banyak ya. Kita malam buana ke kemarin. Ini materi lanjutan kemarin kata berisme. Jadi artinya udah ya, kata berisme adalah pemecahan semua kata dari semua sederhana atau disebutnya eksegonik ini artinya reaksi yang menghasilkan energi. Ya, kata berisme kan menghasilkan energi ya dari proses respirasi. Nah, kata berisme ini dibagi menjadi dua tuh. Apa? Respirasi seluler yang membutuhkan oksigen dan tidak
kan oksigen. Contohnya yang untuk oksigen namanya apa? Respirasi air. Kalau yang dengan oksigen air. Kalau aero tadi yang pertanyaan Reno, tahapannya terdiri dari apa aja? Glikolisis. Terus bukan asetil koenzim atau bisa disebut dekarboksilasi oksidatif namanya. Dekarboksilasi oksidatif. Yang ketiga Krebs. Yang keempat transport elektron. Kemarin tadi yang pertanyaan Farsa, glikolisis bertempat di sitoplasma. Sitoplasma itu di mana? Di ginjal ya. Sitoplasma itu adalah cairan sitoplasma atau sitosol. Kalau pengertiannya apa glikolisis? Glikolisis adalah mana bukan? Glikolisis merupakan peristiwa penguraian glukosa suatu senyawa kimia dengan 6 atom karbon menjadi 2 atom berubah atau suatu senyawa dengan 3 atom karbon. Jadi glukosis itu pada intinya menguraikan glukosa dari karbohidrat menjadi asam piruva. Rumus kimianya itu menguraikan asam, menguraikan glukosa asam piruva. Atau ADP itu adenosin difosfat plus 2 NAD atau nikotinamida adenin plus menghasilkan 2 asam pirufat plus 2 ATP atau adenosin trifosfat dan 2 NADH atau nikotinamida adenina dinukleotida. Yang kedua ada proses dekarboksilasi oksidatif. Itu untuk rumusnya sendiri. Dari asam pirufat plus ini enzim A menghasilkan asetil koenzim A, ini bahasa asetil koenzim A plus CO2. Jadi dia menghasilkan CO2 juga di sini. Ini 2 salah. 2 pirufat. 2 asam pirufat, ini 2 asetil koenzim A. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada siklus Krebs. Kalau dekarboksilasi oksidatif kemarin di mana? Itunya apa namanya? Tempat terjadinya. Itu kan dia. Oke. Kan kalau glikolisis menghasilkan 2 ATP, sedangkan dekarboksilasi oksidatif itu tidak menghasilkan ATP. Kemudian yang ketiga nih ada siklus Krebs. Sesuai namanya siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Itu masalah hasilnya adalah 4CO2 plus 2 ATP plus 2 Nah, kalau siklus Krebs terjadi di mana kemarin? Sama mitokondria, iya, menghasilkan 2 ATP. Ini menghasilkan 4 karbon dioksida plus 2 ATP plus 6 NADH plus 2 FADH. Kemudian yang keempat tadi transport elektron.
Menurut ini apa transfer elektron kalau di buku? Belum mau baca? Transport elektron. Elektron merupakan reaksi tahap akhir respirasi sel. Transfer elektron terjadi pada temperatur dalam mitokondria. Oke, sesuai namanya ya, transfer elektron terjadi di mitokondria, betul tadi kata si Renaud. Transport atau pemindahan elektron. Jadi transfer elektron itu adalah pemindahan elektron dan hidrogen. Untuk hasil reaksinya itu adalah 10 NAD terus 10 H2O terus 20 ini jumlahnya berapa ATP? 34 ATP. Kalau ada yang juga dulu, di sini rumah tidak. Kalau untuk secara lengkapnya itu ada di buku, apa namanya, urutan langkah reaksinya kayak glukosa, kan ada 2 fase. Jadi buku halaman berapa? Kalau ini biar lebih ini bisa baca aja di halaman 61 glikolisis. Mulai dari fosforasi glukosa sampai pembuahan fosfofenol berupa menjadi fosfati. Biasanya itu muncul di soal-soal SBM ya. Kalau ini juga sama. Dan kalinya yang reaksi nanti di sini muncul glukosa. Nah, oke. Sekarang kita mulai yang penghitungan ATP. ATP di glikolisis menghasilkan berapa ATP? 2 ya? 2. Yang dekarboksilase oksidatif? Nggak ada. Siklus Krebs 2. Terus transfer elektron 2. Oke. Kan tadi kalau pengertian dari respirasi aerob adalah katabolisme yang menggunakan oksigen. Kira-kira di mana yang menggunakan oksigennya? Di bagian mana, langkah yang mana, tahapan yang mana? Tahapannya transfer elektron. Dia menggunakan oksigen sebagai untuk mengubah dirinya di transfer elektron. Jadi di total dari semuanya ini totalnya 36 ATP. Cuman 2 ATP-nya itu digunakan untuk transfer aktif, transfer elektron, digunakan untuk transfer aktif di sini. Jadi karena dikurangi 2 ATP, dia menjadi 34 ATP sesuai dari jawaban bisa. Masih ada yang mau ditanyakan? Cukup. Kita lanjut lagi kalau misalkan jelas ke apa namanya, respirasi anaerob. Respirasi anaerob atau respirasi anaerob ada boleh. Fermentasi merupakan proses penguraian senyawa organik untuk memperoleh energi tanpa menggunakan oksigen sebagai akseptor elektron akhirnya. Oke, jadi supaya respirasi anaerob itu tidak menggunakan oksigen. Ada banyak macam-macam fermentasi, cuma di sini akan dibahas fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Ada fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Sesuai namanya, nanti dia fermentasi alkohol itu dia akan menghasilkan alkohol, sedangkan yang fermentasi asam laktat itu dia akan menghasilkan asam laktat. Ada yang menyebutkan contohnya yang alkohol apa aja? Contoh atau makanan nih, makanan yang beralkohol, yang fermentasi alkohol. Pernah belajar kan pasti. Tape, betul. Terus apa lagi? Roti, betul. Ketupat ya, sama tape. Terus apa lagi? Yang alkohol, masih alkohol. Anggur ya, anggur menjadi minuman yang keras mungkin. Anggur. Terus kalau asam laktat,
Contohnya apa aja? Asam, fermentasi asam laktat. Kalau contohnya adalah Lactobacillus burgdoricus dan Lactobacillus casei. Sudah dengar pakai itu? Dia fermentasi susu menjadi yogurt asam laktat. Kita bahas yang asam laktat juga terjadi di otot kita nih. Di otot kita, tepatnya ya di sel-sel otot. Kan pernah, misalkan kalian pernah ngalamin nggak? Kalian jogging, lagi lari, terus kecapean, terus pada nyeri. Itu ya karena tubuh menghasilkan asam laktat. Karena ketika tubuh menghasilkan asam laktat, kan itu tuh tanda bahwa kalian itu udah capek, istirahat. Karena tandanya tubuh tuh kekurangan oksigen, makanya menghasilkan asam laktat. Jadi bisa otot. Oke. Kemudian ya, jadi contohnya tadi dari alkohol itu yang tape, terus anggur, terus apalagi roti. Kalau yang fermentasi asam laktat, sel-sel otot, terus susu. Bakterinya Lactobacillus burgdoricus, Lactobacillus casei. Kalau yang tape, bakterinya apa? Saccharomyces cerevisiae. Ya. Oke, untuk rumusnya ada di buku ya. Glukosa, kalau yang alkohol, glukosa glukosa diubah menjadi etanol plus 2CO2 plus ATP. Kalau asam laktatnya dia dari asam pirufat plus NADH plus hidrogen diubah menjadi asam laktat plus NAD. Jadi kalau fermentasi itu sesuai dengan namanya, kalau fermentasi alkohol berarti dia menghasilkan alkohol atau etanol. Kalau fermentasi asam laktat dia akan berubah menjadi asam laktat. Sampai di sini yang ditanyakan sebelum kita ke selanjutnya. Ini udah selesai belum? Lagi sekarang punya memberi kelompok campur aja muslimah. Oka bila mulai berhitung dari angka 1, angka 2 sampai 2 dari kamera. Bisa 2, masa 2? Hitung ya. 1, 2. Oke. Sekarang kita bagi kelompok buat ada model pembelajaran Pak Ustadz adalah role playing. Jadi kalian nanti akan sekarang kumpul dulu ke masing-masing kelompoknya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, 3. Ayo. Jadi kalian tahu kan role play? Anak RP. Gimana sih ini? Kayak gimana sih? Nanti akan mungkin ya, kalian akan membuat skenario cerita yang mana nanti akan menjelaskan materi yang tadi. Untuk kelompok 1 nanti kalian membuat skenario cerita tentang materi katabolisme karbohidrat. Kalau yang kelompok 2 tentang
fermentasi dan asam sitrat. Jadi kalian nih membuat cerita. Cerita itu seolah-olah kalian nanti bermain peran menjelaskan tentang fermentasi. Misalkan ada yang jadi tape, aku ini seorang tape. Jadi tape itu dibuat dengan cara fermentasi apa namanya itu? Alkohol. Kan dijelasin ada yang jadi proses seperti itu. Pura-puranya kita lagi masih apa namanya dia lagi makan bisa kan saya makan tadi cerita di makan. Terus ketika makan itu kan diserap oleh nutrisi terus masuk ke sel. Nanti ada yang mau dari sel jelasin tuh di dalam sel itu jadi apa respirasi aerobnya. Misalkan ada yang jadi mitokondria juga, mitokondria itu terjadi reaksi apa? Siklus Krebs, dehidrasi oksidatif, siklus Krebs dan transport elektron. Terus ada yang juga jadi sitoplasma. Sitoplasma itu dia cerita nih di dalam sitoplasma itu dia apa namanya terjadi reaksi glikolisis itu. Ini nanti coba di YouTube. Tahu kan RP? Jadi seolah-olah tuh dia seolah-olah tuh kalian memainkan peran seseorang gitu. Ada yang jadi sel, ada yang jadi sitoplasma, ada yang jadi glikolisis misal. Iya, nanti yang orang bermain peran itu dia menjelaskan proses yang terjadi dalam reaksi tersebut. Baju dulu, baju khusus. Seperti itu nih. Iya. Nggak tahu sih. Nih, misal masih diatasi dari sini. Nanti kalian buat buat sekali dulu sih. Aku jadi gambaran kan? Bisa nanti kalian bikin gambar tuh di HPS, misalkan ada yang makan dari sel, kan gambar sel, atau tulisannya aja nggak apa-apa. Tahu kalau mau ada itu apa sih? Apa dibaca? Kata tulis semua kalau mau seperti ini. Jadi kalau fermentasi ada yang cukupnya sih. Masih dulu nggak? Belum mau jadi sitoplasma dia. Hah? Itu kayak kita main berangkat kalau dia bahas sebenarnya dia jelasin kita tangan Gavi nih bagian sitoplasma dia jelasin bagian sitoplasma. Iya, sitoplasma itu terdapat reaksi apa dalam tubuh? Dalam sitoplasma itu jelasin reaksi apa aja? Glikolisis dong. Ada yang berperan jadi apa? Mitokondria misal mitokondria. Dalam mitokondria itu dalam aku terjadi reaksi terjadi aerob yaitu dekarboksilasi oksidatif. Susu nih, satu berarti ya. Kalau yang mitokondria dekarboksilasi oksidatif atau asal bakteri koenzim A, terus Krebs dan transport elektron. Itu. Kalian soal cerita aja. Dan boleh dari makan dulu, ada yang makan. Selanjutnya di mitokondria juga Krebs. Seolah-olah kalian cerita aja. Awalnya makan dulu sih, mulai dari makan dulu mau. Gua aja lagi makan ya. Kan jelasin. Di laktosa
Terakhir nanti glukosa dan galaktosa. Glukosa dan galaktosa. Gula sederhana. Ini gula tuh sederhana tuh ya. Glukosa dan galaktosa. Seperti dalam prosentase. Waktunya 30 menit ya. Ini Bisa. kalau dia kan sebenarnya ini enzim ada ini galaktosis Ini barangkali belum bikin gambar-gambar mengurangi kapasitasnya. Lanjut. minum dulu. Baik, 1, 2, 5. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ladies and gentlemen, kami dari kelompok Jintomang Apa sih? akan apa ini? Membahas apa? Awas bagus. Akan membahas metabolisme karbohidrat. Jadi di sini kita bermain sebagai peran seperti teater gitu ya. Iya. Jadi di sini role-nya itu yang pertama ada Kakak Mira di sini sebagai katabolisme karbohidrat, yang kedua ada Kakak Delia sebagai respirasi, Kakak Davi yang ketiga sebagai glikolisis, Kakak Adit yang keempat, nih cukup kelihatan ganteng, mitokondria, dan yang terakhir adalah yang paling terkenal di sini Kakak Pasha. Sebagai asam sirat, guys. Oke. Langsung aja masuk ke dalam alur ceritanya. Cekidot. Pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, tepatnya hari ini, Ambar Rafiani Azhara sedang mengalami kelaparan dari bangun tidur, hingga dia menahan laparnya ketika seorang hafalan ba'da subuh. Di samping lapar, dia merasakan kantuk yang sangat luar biasa. Hingga akhirnya pukul 6.00 tiba, ternyata Ambar malah ketiduran sampai pukul 6:30. Habis itu sampai akhirnya Ambar berangkat sekolah tidak sarapan terlebih dahulu karena apa? Karena tidur ya Bar. Alhasil Ambar pun baru bisa makan ketika istirahat, dan dia memakan nasi tambah mie tambah otak-otak tambah tempe tambah minumnya es teh teler. Pakai kamu deh. Karena saking laparnya. Oke Pak, langsung Pak. Nih, cekidot makan lagi makan. Cekidot. Cekidot. Aku orang makannya ini. Oh iya. Kita masih banyak ya Jai. Mana yang di gambar? Ini ada susu ada. Ini sebenarnya saya lagi bangun ya guys. Iya, cekidot. Siapa itu Saling beneran ya? Siapa yang mau jadi Waduh. siapa yang mau jadi komposer? Iya bang, iya bang. Iya beneran. Iya bang. Apa yang sekarang ini? Dari Oh, apa? ada kayaknya. Singkat ya, makan. Dia langsung. Terus. Aduh banget. Dimanakah proses katabolisme karbohidrat terjadi? Katabolisme atau pemecahan molekul karbohidrat kemudian saat terjadi pencernaan makanan di saluran pencernaan. Pada saat demikian, molekul karbohidrat kompleks atau bisa disebut monosakarida akan diuraikan menjadi molekul karbohidrat sederhana atau bisa disebut monosakarida. Dalam peristiwa perombakan katabolisme karbohidrat akan dihasilkan energi dalam bentuk ATP. Apakah ATP itu? ATP adalah nukleotida yang terdiri atas suatu basa organik atau ADN, mulai dengan 5 atom karbon atau glukosa dan 3 glucofosfat yang saling bersambungan. Reaksi katabolisme karbohidrat yang akan diuraikan dengan bentuknya meliputi respirasi. Lanjut tahap respirasi. Oh ini bisa. Kemudian kedua ada tahap respirasi. Apa itu respirasi? Respirasi itu merupakan peristiwa oksidasi biologis yang menggunakan oksigen sebagai
asetor atau penerima elektron terakhir. Nah, dalam proses ini oksigen itu direduksi menjadi air. Lalu di dalam proses itu terjadi reaksi oksidasi dan reduksi, di mana reaksi oksidasi itu meliputi penambahan oksigen, dan di mana juga reaksi reduksi ini meliputi pelepasan oksigen. Nah, di respirasi ini ada tahap-tahapan. Yang pertama glikolisis, yang kedua pembentukan asetil koenzim A, yang ketiga siklus Krebs, dan yang terakhir ada transport elektron. Peran selanjutnya glikolisis. Time is zero. Yang ketiga adalah glikolisis. Glikolisis merupakan peristiwa penguraian glukosa atau suatu senyawa kimia dengan 6 atom karbon menjadi 2 asam pirufat. Suatu senyawa dengan 3 atom karbon. Reaksi glikolisis terjadi dalam 10 tahap secara berurutan, seperti yang saya sebutkan sekarang. Yang pertama, fosforilasi glukosa. Ada gambarnya. Yang kedua, pengubahan glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Yang ketiga, fosforilasi fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Yang keempat, penguraian fruktosa 1,6 difosfat menjadi 2 triosa fosfat. Kelima, pengubahan dihidroksiaseton fosfat menjadi gliserol behid 3 fosfat. Yang keenam, pengoksidasian gliserol behid 3 fosfat menjadi 3 fosfogliseroil fosfat. Yang ketujuh, pengubahan 3 fosfogliseroil fosfat menjadi 3 fosfoglisar behid dan ATP. 8. Pengubahan 3 fosfogliseral behid menjadi 2 fosfogliseral behid. Yang I, pengubahan 2 fosfogliseral behid menjadi fosfoenol pirofat. Yang J, pengubahan fosfoenol pirofat menjadi pirofat. Oke, selanjutnya ada mitokondria. Saya sebagai mitokondria. Perhatikan. Mitokondria bisa ngomong. Pembentukan. Kalian mau nulis juga. Saya di sini akan menyampaikan dengan pembentukan asetil koenzim A. Molekul-molekul piruvat yang terbentuk pada glikolisis memasuki mitokondria dan berubah menjadi asetil koenzim A. Dalam kurung asetil CoA dalam kurung. Dalam serangkaian reaksi yang kompleks, piruvat mengalami dekarboksilasi oksidatif pertama. Gugus karboksil dilepaskan sebagai karbon dioksida yang selanjutnya berdifusi keluar sel seperti gambar C ini. Gambar apa sih? Ini gambar. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Ini gambarnya ini. Kemana gambar lu? Itu kayaknya nggak nyampe ke situ. Nggak nyampe. Kemudian 2 karbon yang tersisa dioksidasi dan hidrogen yang dilepaskan dalam proses oksidasi diterima oleh NAD+. Akhirnya oksidasi 2 gugus karbon yaitu gugus asetil melekat pada gugus sulfitryl koenzim A (CoA) garis miring ESA. Untuk pembentukan asetil koenzim A dibentuk dalam sel dari salah satu vitamin B yaitu asam pantotenat. Ya, di dalam sini itu ada berarti mitokondria. Wassalamualaikum. Di siklus asam sitrat pada kondisi aerob, glukosa yang telah diubah menjadi asam pirufat melalui glikolisis akan dioksidasi secara sempurna menjadi air dan karbon dioksida pada siklus asam sitrat. Reaksi sempurna menjadi air dan reaksi siklus asam sitrat terjadi dalam matriks mitokondria. Sebelum memasuki siklus asam sitrat, asam pirufat harus dioksidasi terlebih dahulu menjadi asetil koenzim A atau asetil CoA.
Reaksi ini terjadi di dalam mitokondria dan dikatalisis oleh enzim piruvat dehidrogenase. Oke. Ya, Mungkin ini ada tambahan dari Dan selanjutnya itu Ya, makan. setelah melalui tahap-tahap yang tadi, ada tahap terakhir yaitu transport elektron. Nah, transport elektron merupakan tahap yang paling akhir dalam reproduksi sel. Jadi transport elektron itu terjadi pada membran sebelah dalam mitokondria. Nah, pada reaksi ini, aliran elektron dari senyawa organik menuju oksigen akan menghasilkan energi untuk membuat ATP dari ADP dan fosfat. Nah, pada siklus Krebs yang telah dibacakan tadi, yang telah disebutkan tadi, dihasilkan 4 pasang atom hidrogen dari isositrat, alfa ketoglutarat, suksinat, dan malat. Nah, atom hidrogen tersebut selanjutnya akan memberikan elektronnya pada rantai transport elektron sehingga menjadi H+. Kemudian elektron tersebut akan melintasi rantai transport elektron pembawa elektron terakhir, yaitu suatu enzim yang dinamakan sitokrom oksidase. mungkin sekian dari kami. Maaf kata Dan Wabillahi taufik kalau belum dimengerti ya mohon bisa dimengerti ya. Mungkin kalau belum dikasih ininya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok Permen Sugus. Sedikit diskusi kami tentang fermentasi. Ferment. Nah, di sini kalau saya bisa diperkenalkan masing-masing. Perkenalkan, saya Lisa sebagai bakteri. bakteri. Dalam fermentasi ini atau fermentasi asam laktat menggunakan bakteri asam laktat. Menjadi asam laktat. Mohon dijelaskan. Peran saya di sini yaitu laktosa. Laktosa itu dipecah menjadi glukosa dan galaktosa yang dalam proses selanjutnya itu akan menjadi asam laktat. Perkenalkan, saya Indah sebagai karbon dan energi. Fungsinya yaitu membantu bakteri memecah glukosa menjadi beta dan galaktosa. Kenalkan, nama saya Hendro. Di sini saya menerapkan glukosa dan galaktosa. Dan fungsinya itu mempercepat proses fermentasi. Perkenalkan, saya Dela. Saya berperan sebagai enzim galaktosidase. Enzim galaktosidase membantu sel-sel bakteri dalam memecah laktosa menjadi galaktosa dan Pengertiannya, Cok. Oke, mungkin karena ada kesalahan teknis ya saya minta maaf untuk. Saya minta maaf untuk kesalahan teknis. Ya, apa ini? Nah, apa sih fermentasi itu? Fermentasi itu adalah proses penguraian senyawa organik untuk memperoleh energi tanpa menggunakan oksigen. Nah, jadi di sini kita akan mengambil contoh yaitu cara membuat yogurt. Nah, apa sih yogurt itu? Ada yang tahu yogurt itu apa? Ada yang pernah makan? Minum? Apa? Nyemil up your hands. Oke. Kemudian yang kedua, pengertian tentang cara pembuatan proses pembuatan yogurt. Nah, prosesnya itu berlangsung melalui penguraian protein susu sel-sel bakteri. Nah, sebelum itu jadi cerita dulu ya. Cerita. Boleh cerita. Pada suatu hari si bapak siapa ya? Bapak ini si Ahlo sedang membuat yogurt. Nah, cara membuat yogurtnya itu yang pertama
melalui tahap sel-sel bakteri melalui penguraian protein susu. Jadi si susu ini diuraikan. Protein susu ini diuraikan sehingga sel-sel bakteri menggunakan laktosa dari susu untuk mendapatkan gula sederhana yaitu glukosa dan galaktosa dengan bantuan enzim galaktosidase. Oke. Terima kasih udah memberikan perhatiannya sedikit. Mungkin jika ada kesalahan kata dari kami, ucapannya dari kita juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan buat semuanya. Dari mana galaktosa? Hah? Saya mau buat dulu soal. Jadi dapat disimpulkan dari semuanya yang bisa kita pelajari itu tentang kanabolisme. Jadi bahwasannya dapat disimpulkan setiap apa yang kita makan itu melalui tahap dan tentunya juga berproses gitu loh. Seperti melalui tahap respirasi juga fermentasi, dan di sini juga kita dapat mengetahui bahwasanya fermentasi itu tidak hanya dilakukan oleh makanan tapi juga ada di dalam tubuh kita. Kita ambil. Kita di kelompok sini ya, tadi yang sekarang kelompok sini yang bermanfaat. Gampang. Nah, dari pembelajaran ini yaitu pertama tadi tentang metabolisme, yang kedua tentang hubungan obesitas dengan metabolisme tubuh. Terus kita juga bisa tahu tentang kenapa orang makan banyak tapi nggak bikin gemuk gitu, karena ada pengaruh dari gen dan bakteri pembusukan yang sedikit dalam tubuh. Enggak, satu lagi dari penelitian juga bermanfaat karena kita bisa tahu bagaimana tahapan atau proses-proses metabolisme dan fermentasi dan Tangan. Oke, mungkin maksudnya sudah. Terima kasih ya. Mana? Sebelum ditutup, sampainya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya pada hari ini dapat menyertai kalian semua dan dapat keberkahan serta manfaat bagi seluruh dunia. Berdoa dipimpin oleh Kak Kareno. Ya, sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min Terima kasih semuanya telah meneruskan.